Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja perkenalkan, nama saya Khairul Ansar. Jadi saya akan mempresentasikan hasil daripada tugas beberapa poin, membuat slide dari mata kuliah penyajian dan presentasi. Oke, langsung saja kita masuk pada judul daripada tugas yang akan saya paparkan. Jadi judul daripada tugas yang akan saya presentasikan adalah bagaimana cara membuat karya di dunia. Langsung saja, sebelum memasuki langkah atau bagaimana dalam proses karya di dunia, terlebih dahulu kita akan pasti ada pertanyaan, apa itu karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah harus menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang tahapan-tahapan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada tahapan persiapan atau perencanaan. Dalam tahapan ini segala aspek dari apa yang akan dibahas dan jika ini dapat disampaikan dengan baik, mulai dari memilih pokok masalah apa yang akan dibahas. Selanjutnya ada tahapan pengumpulan informasi. Dalam tahapan ini terbagi atas 3 poin. Dalam 5 poin, yang pertama itu ada manfaat perpustakaan, kemudian memanfaatkan internet, mengolah bahan pustaka, membuat ringkasan, dan yang terakhir itu membuat daftar instrumen wawancara, observasi dan berbagai pernyataan yang dipersiapkan. Dari dalam pengumpulan informasi kita dapat melakukan menggunakan beberapa cara ya, seperti yang tertera di atas. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tahapan pelaksanaan draft. Setelah direncanakan, langkah selanjutnya dalam pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan baik, antaranya menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema yang akan dibahas, dan bagaimana pelaksanaan dalam membuat karya tulis ilmiah seperti itu jurnal ilmiah, karena semua memiliki petunjuk dan teknis yang berbeda. Selanjutnya yang keempat itu ada tahap penulisan draft. Dalam tahap penulisan draft ini terbagi atas 3 poin. Yang pertama, mengekspresikan ide-ide dalam bentuk tulisan kasar, kemudian mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif, kemudian konsentrasi pada ekspresi atau gagasan, bukan pada aspek yang mekanik. Selanjutnya, yang kelima ada yang dinamakan tahap revisi. Dalam tahap revisi kita terbagi atas 3 poin. Yang pertama, memperbaiki ide dalam karangan karya tulis ilmiah yang berfokus pada penambahan, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan membaca. Selanjutnya yang kedua itu membaca ulang seluruh isi draft data atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga memudahkan kita untuk mereduksi kedalaman bahan yang siap jadi. Selanjutnya yang ketiga itu sharing atau berbagi pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai tema untuk berbagai teman untuk menemukan apa yang menjadi kekurangan atau kelebihan. Selanjutnya dalam tahapan selanjutnya ada yang dinamakan tahapan penyuntingan. Dalam tahapan penyuntingan ini juga terbagi atas 2. Pertama, memperbaiki dan mengevaluasi perubahan aspek mekanik, keterangan atau huruf kapital
ejaan, struktur kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, dan format karangan. Selanjutnya, memperbaiki format karangan pada aspek kebahasaan dan kesalahan menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan. Pada tahap-tahapan itu ada yang dinamakan evaluasi. Dengan evaluasi kita dapat mengukur kemampuan kita untuk bisa mengerjakan maupun menyelesaikan apa yang bisa kita lakukan dalam membuat karya ilmiah yang bagus, terutama bagi pemula seperti saya sendiri. Dengan melakukan evaluasi, berarti kita selalu melakukan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi struktur yang maksimal, menjadi terstruktur dan maksimal. Selanjutnya ada yang dinamakan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Dalam sistematika penulisan karya tulis ilmiah juga terbagi atas 8. Yang pertama adalah sampul depan, biasanya berisi biodata daripada pembuat karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada yang dinamakan judul. Apabila kita ingin menulis karya apabila kita ingin membuat sebuah karya tulis ilmiah, terlebih dahulu kita harus menentukan yang namanya judul. Selanjutnya ada daftar isi, biasanya berisi sub-sub materi yang akan kita bahas mulai dari awal seperti pembuka sampai penutup. Selanjutnya ada yang dinamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ada yang dinamakan bab 1. Biasanya dalam bab 1 itu terlebih dahulu ada yang dinamakan pendahuluan. Kita harus memiliki landasan teori seperti yang saya jelaskan tadi dalam tahapan penulisan karya ilmiah. Selanjutnya ada dalam bab 3 ada pembahasan. Dalam pembahasan ini dalam pembahasan biasanya di sini ada tempat kita membahas sub-sub materi yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ada dalam bab 5 penutup. Dari penutup ini biasanya berisi dalam penutup biasanya berisi kesimpulan dan saran dalam penulisan karya tulis ilmiah ataupun makalah. Dan terakhir ada yang dinamakan daftar pustaka. Dalam daftar pustaka ini biasanya berisi sumber-sumber kita pengambilan sub materi. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari materi yang saya tadi paparkan dapat saya simpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dan menerapkan kompetensi ilmiah. Dalam membuat karya tulis ilmiah tidak serta merta langsung menuangkan segala ide dalam pikiran, melainkan melalui beberapa tahapan dan situasi dan susunan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah karya yang baik. Sebelum menutup, saya punya motivasi buat teman-teman sekalian. Jadi motivasi saya supaya tidak ada hal yang sia-sia. Selagi ada jalan, selagi ada kemauan pasti ada jalan. Oke. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kata yang